Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini, sore ini mau ngobrol-ngobrol tentang tantangan menyusui. Jadi tersenggahnya IG Live hari ini itu karena awalnya ngobrol-ngobrol sama teman-teman pasca bersalin yang tergabung dengan prenatal yoga yang diasuh oleh Ibu Della. Tuh, jadi di sini biar sama-sama bisa ikut sharing, bisa sama-sama ngobrol, saya jawab sekalian satu-satu di sini aja ya. Ya semoga bisa terjawab. Ini buat contekan. Nah ini kalau dari yang saya perhatiin, anak-anaknya itu usianya udah di atas 2 minggu lah paling nggak, atau di atas 1 bulan. Nah ini ada yang gumoh dari habis nenen itu gumoh dari hidung dan mulut. Jadi biasanya setelah nyusuin, habis nyusuin itu jangan lupa bayinya memang sebaiknya disendawakan, diberdirikan, disendawain seperti ini. Memang sih nggak semuanya akan bunyi gitu ya, akan gitu, enggak, tapi minimal nggak langsung ditidurkan. Cuma sepertinya agak berat kalau lagi tidur malam karena udah terlanjur ngantuk. Nah terus yang kedua bisa jadi gumoh yang berlebih ini, maksudnya keluar dari hidung, dari mulut itu karena ASI deras. Nah ASI deras ini mungkin ibu udah mulai ada sensasi produksi ASI yang meningkat. Itu bagusnya diperah dulu aja sebagian, atau udah terasa lebih ringan lah seperti itu baru disusukan. Tapi kalau malam nggak memungkinkan sih nggak apa-apa juga. Jangan lupa minta tolong pasangannya untuk membantu mensedawakan, karena kan kadang ibu udah lelah ya seharian bersama bayi, nyusuin seperti itu. Jadi alangkah baiknya minta bantuan. Mesti sendawa atau enggak ya, sebaiknya disendawakan seperti itu. Lalu nah ini udah nyusuin tapi dia masih nangis terus. Nah lalu kemudian dikasih ASI perah baru merasa tenang. Nah ini kita perlu tahu dulu ngasih ASI perahnya itu pakai apa. Kalau ngasih ASI perahnya itu pakai botol dot, itu nggak bisa dikontrol sama bayi. Jadi kita mesti tahu dulu bahwa dengan menyusu ini bayi melakukan regulasi diri. Jadi dia sendiri yang ngatur on demand. Demandnya tergantung si bayi. Jadi bayi itu mau nyusu kapan aja ibu siap. Nah seperti itu. Tapi kalau dikasih susu botol, misalnya ini misalnya ini nih, misalnya susu botol ini, misalnya susunya segini gitu ya, ini harus habis gitu. Yang ngontrol yang ngasih. Bayi nggak tahu dia itu udah kenyang apa belum, yang penting ini masuk, yang ngasihnya puas karena dia udah minum banyak, bayi cepat besar seperti itu. Nah sedangkan beda dengan prinsip ketika dia nyusu langsung, dia akan ngatur sendiri kebutuhannya berapa banyak. Misalnya mungkin hari ini nggak terlalu banyak, tapi besok lagi panas banget, gerah banget, dia akan nyusu lebih banyak seperti itu. Jadi nah kalau misalnya masih nangis aja udah disusui, kita mesti tahu posisi pelekatannya udah tepat apa belum. Ini adalah kunci. Jadi posisi
menentukan prestasi bisa dilihat di salah satu video yang ada di feed itu feed aku di situ. Jadi kalau posisinya benar, pelekatanan benar, dia nyusu biasanya nggak akan terlalu lama, misalnya ya nggak sampai berjam-jam, jadi efektif, nyusu efektif. Nah kalau udah nyusu efektif ya dia dirasa udah cukup gitu, bukan ditambahin asip lagi. Nah kalau harus ditambahin asip lagi baru tenang, nah itu kita mesti tanda tanya tuh, mungkin apakah dia itu posisi pelekatannya belum tepat, atau ada mungkin lip tie atau tongue tie. Tapi itu juga harus dicek karena itu memang ada grade-nya seperti apa, memang harus treatment seperti apa. Nah kita perlu tahu juga nangisnya tuh nangis kenapa, apa emang dia masih kurang, atau karena lingkungan misalnya gerah atau nggak nyaman seperti itu. Nah kalau misalnya karena asupan ya cek posisi dan pelekatan. Nah kasih ASI perah tapi pakai dot. Pemberian ASI kan yang oleh ibu ya, itu yang utama, pemberian ASI. Nah yang kedua itu ASI perah, yang ketiga kan ASI donor, yang keempat baru formula. Nah ASI perah ada di posisi kedua ketika diberikan ketika ibu tidak bersama bayi. Misalnya ibu kontrol ke rumah sakit, kontrol jahitan, pasca bersalin, ASI diberikan. Nah bisa diberikan, nah itu diberikannya yang ngasihnya juga bukan ibunya tentu dong, karena kan terpisah dari ibunya. Nah ngasihnya pakai apa? Pakai pipet, pakai catheter, pakai cangkir, atau pakai sendok. Jadi kalau bayinya itu bisa, biasanya gini, ini tuh pengasuhnya masih muda banget, belum nikah, dan dia tidak ada pengalaman dalam pemberian dalam mengurus bayi misalnya seperti itu. Nggak masalah, yang penting bayi itu oke, dia itu nyusu, dia itu bisa minum ASI perah dengan media selain dot, misalnya dengan media cangkir. Jadi dia sama siapa aja pun oke gitu. Jadi yang penting pegang dulu bayinya, latih dulu bayinya, dan sekali lagi tidak diberikan oleh ibunya, karena kalau ada ibunya nyusu aja langsung. Terus ngasih asip saat malam. Ini ngasih asip saat malam tentu aja ketika ibunya tidak ada di tempat. Kalau ibunya di rumah, sebenarnya lebih mudah dengan nyusu langsung gitu. Jadi ASI itu sebenarnya memudahkan, nyusu itu memudahkan, nggak perlu kita yang bikin ribet gitu. Justru malah menambah kerepotan gitu, karena sesungguhnya malam itu kan ibu bisa istirahat, orang tuanya bisa istirahat, tinggal buka baju sambil tidur udah gitu, bayi kenyang. Nah kalau harus dikasih asip lagi itu cek lagi posisi pelekatan, dan itu kenapa tadi saya udah sampaikan kalau di awal itu harus bahwa ASI perah diberikan oleh selain ibunya. ASI deras gimana posisi nyusui? Jadi ASI ibu deras biasanya dia udah mancur-mancur gitu ya, mancur terus anaknya kelagapan. Bisa diperah dulu, tapi kalau buru-buru nggak bisa diperah atau udah terlalu ribet, bisa posisi nyusunya sambil miring seperti ini, jadi kayak IMD gitu, setengah tiduran kayak gini. Nah kayak gini nyusunya, dan posisi ini bisa untuk segala umur dan berbagai tantangan nyusui. Misalnya bayi bingung puting, bayi relaktasi bingung puting, lalu menolak menyusu, ASI deras, bayi sakit, nah seperti itu. Bisa juga sambil dilepas ya bajunya, jadi dia hanya pakai popok doang.
nggak apa-apa, itu akan aman. Kita tinggal ganjel kanan kirinya pakai bantal aja. Nah, posisi ini ASI deras. Lalu bahaya pemakaian DOT, bahaya ya, ada resikonya. Dan ini tidak direkomendasikan baik oleh IDAI maupun oleh WHO. Jadi bayi tidak identik dengan DOT. Bayi identik dengan payudara ibu dengan ASI menyusu langsung. Jadi kalau misalnya ini asik kok tapi dimasukkan DOT, itu semacam salah kaprah ya. Bener sih ASInya gitu, tapi medianya yang tidak direkomendasikan karena akan menimbulkan bahaya yang berlipat. Misalnya DOT itu kan harus ganti ya per 3 bulan sekali, dan perlakuannya juga harus bersih, steril seperti itu. Lalu ada yang mengklaim bahwa putingnya itu sama kok sama puting ibu. Puting ibu siapa? Puting ibu sama puting saya sama nggak? Nah, lalu yang dipakai dot-dot yang dijual itu pakai puting siapa? Cetakannya. Nah, kan itu nggak jelas ya. Nah, jadi sebaiknya kembalilah ke payudara ibu. Seperti itu. Nah, ini masih ada kaitannya kenapa nggak pakai dot, karena kalau misalnya kita pakai dot, saya nggak punya dot sih, anggap aja ini dot ya. Ini dot ya, mata yang ngasih dot itu bisa kemana-mana, apalagi sambil pegang gadget, main HP, sambil ngobrol, kayak gitu. Nah, sedangkan kalau kita ngasih pakai sendok, pakai cangkir, ini mata ketemu mata, sama kayak kita nyusui. Nah, seperti itu. Jadi sama-sama butuh perhatian. Bayi belajar menyusu dan ibu belajar menyusui. Kalaupun bukan ibunya, yang ngasihnya juga akan menjaga pandangan mata, pelan-pelan, diajak ngobrol, santai, rileks gitu loh, meningkatkan bonding. Nah, sedangkan kalau pakai dot itu bisa banyak banget sambilannya dan bahayanya banyak sekali. Banyak sekali ya, banyak. Misalnya produksi ASI tiba-tiba bisa turun, bayi bisa bingung puting gitu. Nah, jadi banyak sekali. Nah, ada juga yang tanya, mungkin nggak bayi itu menjalani dua hal, misalnya dia juga nyusu, dia juga dot. Itu sedikit sekali, hanya sekian persen, dan itu sedikit sekali dan tidak direkomendasikan. Akan lebih bagus kalau dia tidak menggunakan dot, karena emang bahayanya banyak banget. Tentu aja mempengaruhi produksi ASI, kedekatan ibu dan bayi, rahang ibu, rahang bayi ya, pembentukan ini, bicara dan sebagainya. Lalu nyusui bayi laki-laki dan perempuan, saya rasa nggak ada bedanya ya, karena saya mengalami, saya ada 2 anak laki-laki perempuan, saya rasa nggak ada bedanya. Kalau memang kebutuhannya memang lagi tinggi dan bisa juga ibu yang mempunyai anak laki-laki, anak pertama, belum pernah mengalami nyusui anak pertama yang perempuan. Tapi sebenarnya semua kebutuhannya sama sih, bayi laki-laki dan bayi perempuan. Nah, kalau disebut tidak sabaran dalam nyusu, semua bayi sedunia itu nggak sabaran saat nyusu. Akan tetapi semua bisa disiasati kalau kita tahu tanda-tanda saat dia lapar. Jadi jangan kasih ASI atau jangan nyusui, sebaiknya tidak menyusui pada saat bayi udah haus banget. Itu kayak kita jam 6 maghrib buka puasa tapi baru minumnya isya. Nah, kayak gitu. Atau kita udah mau makan siang jam 12 tapi masih belanja ke pasar. Nah, itu kan bisa dibayangin tuh seperti apa, kan harus nahan dulu segala macam, padahal laparnya udah dari setengah 12 misalnya, seperti itu. Jadi sering-sering sama bayi, sering-sering digendong,
sering-sering, nggak ada bau tangan, yang ada bau ketek ya, karena memang itu kebutuhan. Jadi ini mungkin dari mama-mama penggendong itu akan bisa menjelaskan lebih detail manfaat menggendong. Jadi sebenarnya tidak ada bayi yang bau tangan, dan menggendong itu manfaatnya luar biasa sekali. Apalagi nih, nah untuk tahu tanda-tanda itu kan harus sering sama bayi. Misalnya biasanya nih dia itu nyusu 2 jam sekali gitu, tapi pakai dot itu ya karena pakai dot kita yang menakarnya. Sedangkan ketika dia menyusu langsung, dia punya regulasi diri untuk ngatur. Kadang setengah jam udah pengen nenen lagi, 45 menit udah pengen nenen lagi. Ya sama kayak kita, kadang kita udah hari ini lapar lebih cepat daripada hari kemarin. Nah, seperti itu juga bayi. Nah, kalau kita dekat sama bayi, kita tahu tuh, baru gerak-gerak usruk-usruk dikit ya, oh ini udah minta nenen nih, dan gak keburu lapar. Ya kalau mau nangisnya masih wajar, aw gitu, ya nggak apa-apa, berarti masih wajar aja. Memang dia hanya bisanya nangis gitu ya, kalau bisa ngomong malah serem nanti. Nah, seperti itu. Beda kalau nangisnya menolak ya, misalnya lihat ibunya atau lihat payudara ibu udah meraung-raung, nah itu tanda-tanda yang lain. Misal dia kemungkinan bingung puting atau menolak, nursing strike, menolak menyusui. Jadi harus sering-sering sama bayi. Nah, terutama pada anak pertama yang biasanya menjadi perhatian lebih, sebaiknya tidak segan-segan untuk meminta bayinya ketika memang harus nenen ya, seperti itu. Jadi ya tapi sebenarnya ini pandemi ini kan kesempatan ya, tidak banyak keluarga yang hadir dan rebutan lihat bayi, gendong bayi seperti itu. Sebenarnya ini kesempatan yang luar biasa ketika ibu itu lebih banyak bersama bayi, yang intim, yang lebih dekat, lebih detail bersama bayi. Lalu ini puting lecet. Nah, puting lecet ini banyak. Oh, ini ada yang tanya ya, nanti kalau ada waktunya saya jawab. Puting lecet ini macam-macam penyebabnya. Yang pertama jelas posisi dan pelekatan, karena itu adalah kunci. Kita mesti tahu itu pada saat hamil. Di sini siapa teman-teman yang masih hamil, sebaiknya sudah cari tahu dulu posisi dan pelekatan itu bagaimana, seperti apa. Jadi ketika nanti bayi lahir, kita sudah tahu kisi-kisinya. Jadi bukan seperti besok ujian hari ini kita belajar, tidak, karena melahirkan itu, apalagi melahirkan normal itu sewaktu-waktu dengan range yang berbeda-beda yang tidak bisa ditebak. Jadi kita bisa mencari tahu jauh-jauh hari. Dan kalau kita nggak tahu mesti kemana, mesti ke siapa, mesti ngapain, itu juga mesti disiapkan. Puting lecet biasanya yaitu posisi dan pelekatan bayi. Lalu biasanya yang disalahin bayinya karena lidah bayi kasar. Apakah lidah kita tidak kasar? Itu lebih ke posisi dan pelekatan. Lalu apalagi ya, di awal-awal itu masih menentukan posisi, masih geser sana, geser sini, begini, begitu, yang pas mana, itu juga mungkin banget bikin lecet. Nggak apa-apa, seiring sejalan nanti harusnya nggak lecet ya, ataupun lecet bisa juga karena kena gigi. Nah, seperti itu. Jadi ya ketika bayi tumbuh gigi, yang mulai gigit-gigit puting ibunya, nah seperti itu. Ini bisa diolesin sama ASI itu sendiri.
Lalu kalau lecetnya parah sekali, kita bisa mengistirahatkan puting yang lecet dengan puting yang nggak lecet. Jadi yang dipakai yang nggak sakit dulu. Nah, yang sakit ini diobatin dulu. Seberapa parah lecetnya. Jadi kalau misalnya online, kalau misalnya mau konseling, biasanya via online gitu, teman-teman ada yang foto dulu gitu. Ini kayak gini, gimana gitu, gimana treatmentnya segala macam. Jangan tunggu sampai luka lebar ya, parah banget jangan. Lalu demam saat menyusui, payudaranya penuh, ya. Ketika kita rutin nyusu, tahu ritmenya, itu payudara memang akan segera kosong, tapi segera ngisi lagi. Nah, saat ngisi lagi, kadang kepenuhan, bayi belum sempat nyusu. Nah, jangan sampai penuh banget. Biasanya kita jadi nggak enak badan tuh. Nah, bisa demam. Jadi bagusnya jangan sampai penuh banget, karena ini biasanya aliran cepet ya, produksi ASI cepat memproduksi. Lalu pijat payudara, masas payudara. Nah, ini penting, paling nggak dilakukan ya sehari sekali, boleh di awal-awal ataupun saat kenceng ngerejel gitu ya, seperti itu, dengan minyak apa aja yang ada di rumah, atau pas mandi pakai sabun yang ada di rumah, apa aja boleh. Seperti ini, pakai 2 jari spiral sampai bawah. Nah, yang paling susah teraih itu bagian bawah ya, apalagi kalau payudaranya luas, jadi mesti agak diangkat gitu. Nah, lalu kalau payudara luas banget, pakai 3 jari muter. Lalu lebih kuat lagi pakai buku-buku tangan dari atas ke bawah ke tengah gitu. Nah, oh ya, pada saat mandi nggak perlu ngebersihin puting, nggak perlu pakai sabun, karena memang baunya seperti itu yang sebagai penunjuk bayi untuk nenen, karena baunya sama kayak ketuban lah, seperti itu. Ini untuk mengarahkan seperti itu. Ini masas boleh pakai apa aja. Kalau kenceng banget boleh kompres, panas, dingin, atau hangat aja udah cukup sih, seperti itu kalau kenceng banget. Nah, udah kurang lebih seperti itu. Oh ya, tadi kalau nggak pakai dot, pakai cup feeder. Kalau nggak ada cup feeder, ini pakai cangkir apa aja bisa. Nggak perlu penuh-penuh dulu, sedikit dulu aja, 10-20 cc. Lalu ini kita miringin, bayinya juga dimiringin. Nanti dia akan jilat-jilat kayak kucing. Seperti itu juga dia saat nenen. Sebenarnya dia menggerakkan lidahnya gini, gitu. Terperahnya ASI itu seperti itu, ya. Jadi jadi memang nyusu itu pada payudara, bukan pada puting. Sakit kalau pada puting, sakit dan enggak keluar. Mana lagi ya? Ya, kalau pakai cangkir, kalau pakai sendok ya seperti biasa, didekatkan aja. Didekatkan aja gini, terus nanti dia jilat-jilat, bukan dituangin. Sama pakai cangkir juga, bukan dituangin, bukan dituangkan. Tuh. Kayaknya tadi ada yang nanya ya. Bentar. Ada yang bertanya. Bayi lahir 32, usia 3 minggu, lalu beratnya 34. Apa yang harus diperbaiki? Bayi nyusu langsung, sempat kuning sebelumnya. Ya, Mbak Atin Ipin. Mbak Atin, ini berarti bayi usia 3 minggu. Ya, pada seminggu 2 minggu pertama biasanya memang berat badan turun,
Lalu pada usia 10 hari memang sudah iya udah naik sesuai berat lahirnya. Untuk diperbaiki dilihat KMS-nya itu kenaikannya per 1 bulan di situ ada. Lalu ini nah itu tadi saya ulangi saya udah sampaikan di sebelumnya. Posisi dan pelekatan itu adalah kunci. Jadi ini saya mesti tahu posisi dan pelekatannya seperti apa. Kalau bayi sempat kuning, bayi kuning ini bayi yang lahir itu kuning itu wajar. 90% kuning kecuali dia sakit kuning. Kuning yang sakit kuning. Tapi itu jarang. Gitu. Kalau bayi lahir kuning itu kuning. Nah, itu dikasih apa biar nggak kuning, hanya ASI aja. Biasanya asupannya masih sedikit dan dia masih belum bisa memecah memecah apa namanya sel darah merahnya. Lalu ya seperti itu, bilirubinnya jadi tinggi. Bayi menyusu langsung, iya ibu, menyusu itu sudah pasti langsung. Jadi menyusu gitu, bayi menyusu udah pasti gini, nggak ada menyusu tidak langsung. Itu gimana? Jadi menyusu itu ya udah, menyusu itu ke payudara sudah pasti. Nah ini saya perlu lihat mbak, gimana proses nyusuinya, berapa banyak, dan pipisnya. Nah ASI dikatakan cukup juga dari pipisnya. Jadi pipisnya minimal 6 kali di atas usia 6 hari. Pakai popok basah ya. Kalau pakai popok popok pampers yang sekali pakai itu kita nggak pernah tahu berapa itunya, apa namanya, berapa banyak pipisnya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Puting lecet apa bisa sembuh sendiri? Sama yang tiba-tiba muntah. Baik, ini dulu deh. Tiba-tiba muntah. Ini tiba-tiba muntah. Ini yang pertama nih udah berapa banyak muntahnya? Seberapa banyak, seberapa sering? Kalau masih tiba-tiba aja, diobservasi dulu selama beberapa hari. Kalau dirasa nggak nyaman, boleh dibawa ke klinik terdekat. Lalu yang kedua, dengan berat badan. Jadi selama bayi itu nggak rewel, nggak demam, insya Allah sih nggak apa-apa. Karena nanti akan produksi lagi, dia nenen lagi, minum lagi. Nah itu seberapa sering, sehari itu berapa sering dia muntah itu banyak ya, tiba-tiba sor gitu dan banyak. Nah itu perhatikan suhu tubuhnya sama perilaku bayinya, apakah dia cukup tenang ataukah dia rewel. Nah seperti itu. Nanti Mbak Asri boleh lanjut di WA aja ya, biar aku follow up, karena ini kayaknya mesti berkala, nggak bisa sekilas. Atau bisa juga dia pernah kolik atau enggak, mungkin ada yang nggak nyaman di ininya yang dia rasain. Lalu puting lecet bisa sembuh sendiri, harusnya bisa, karena ini kan natural ya, dan kita oles ASI lalu diangin-anginkan aja, nggak perlu pakai bra kalau di rumah. Jadi selain putingnya nggak kena bra, karena nanti kalau dibuka lecet lagi, basah lagi, diangin-anginin aja, seperti itu. Kalau misalnya lecetnya parah sekali, memang ada pengobatannya, misalnya harus dikompres betadine, minum pereda sakit, obat pereda sakit, mengistirahatkan puting, seperti itu. Memang butuh waktu. Nah itu biasanya kayak sumbatan-sumbatan atau ada infeksi, maka ada nanah, ada seperti itu. Ada klien saya yang mengalami beberapa seperti itu. Nah seperti itu kurang lebih treatmentnya. Lalu menakar ya Mbak Asri, sama-sama.
menakar kecukupan ASI selain dengan frekuensi. Dari kenaikan berat badan tiap bulan, tidak perlu mengukur tiap hari. Misalnya penasaran tiap hari ditimbang gitu, nanti ibu stres, karena kita pun juga stres. Jadi gini bu, berat badan ini agak sensitif sebenarnya. Ketika kita naik berat badan, kita yang sensitif, stres. Tapi kalau anaknya yang nggak naik, itu kita yang malah stres. Nah, ini nggak perlu diukur harian, jadi bulanan aja. Lalu kita gunakan KMS, dan kita usahakan bisa memplot KMS dengan kita bisa titik-titik tiap bulan. Mohon maaf, saya ini nggak bawa KMS. Kita bisa titik-titik tiap bulan, itu kita bisa tarik garis. Tapi kalau nggak tiap bulan, kita nggak bisa tarik garis, baru titik berikutnya baru kita tarik. Nah, ada kesalahan baca untuk KMS. Jadi kadang bayinya lahir kecil 2,6. Nah, kita setelah selanjutnya kita bacanya yang ke atas tuh, yang ke garis hijau. Nah, itu malah pusing sendiri. Jadi kenaikan KMS diikuti dengan kenaikan berat dia lahir. Mungkin nanti bisa minta tolong bantuan bidan atau tenaga kesehatan yang membantu di sekitar ibu untuk bantu plot dan bantu membaca KMS. Seperti itu sudah ada tracknya. Kadang masih terlihat belum puas saat nyusui. Belum puasnya gimana? Yang belum puas bayinya atau ibunya? Selain itu bayi ngelepas sendiri dan dia tertidur pulas. Sebentar, ada gambarnya. Ada lagi nggak? Iya, Mbak Dia Raisa ya. Oh ya, aku lihat dulu. Masih setengah jam. Jadi kita bisa lihat kecukupan, yaitu ASI dari bayinya itu nyusu, melepasnya sendiri, dia tertidur pulas, lalu ada kenaikan berat badan, pipisnya oke, pipis minimal 6 kali. Kalau BAB kadang pada bayi ASI nggak tiap hari pup ya, itu nggak apa-apa. Jadi nggak mesti tiap hari. Nah, ini ya. Nah, kayak gini. Nah, dia akan berhenti sendiri atau bahkan tertidur di payudara ibu. Nah, kayak gini. Nah, kalau ini, nah karena dia udah selesai tapi kayak masih ngempeng, kita bisa congkel pakai kelingking. Nah, lalu disendawakan dan dia tertidur sendiri. Seperti itu. Ya. Oh ya Bu, debit ASI nggak deras. maaf, malah jatuh. Ini mesti dicek ya. Jadi gini Bu, pada areola ibu, tiap ibu itu nggak sama lubang-lubangnya. Coba kalau ibu perhatiin, ibu tekan, ibu perah di sekitar areola ini, tekan ke dalam, gulung ke depan. Nah, itu nanti akan keluar. Itu jumlahnya nggak sama, tiap ibu nggak sama. Mungkin payudara kanan kiri juga tidak sama. Nah, kederasan ini ya tergantung hisapan bayi. Hisapan bayi itu dipengaruhi oleh yaitu posisi bibirnya kebuka lebar, bibir atas, bibir bawah benar-benar terbuka lebar. Tapi mungkin agak susah untuk bayi yang lip tie, makanya kita harus cek tali lidah atau tali bibirnya ini seperti apa, gimana. Lalu
apa tadi mbak? Kok saya lupa. Yaitu dia akan ngenyotnya, menghisapnya kuat. Biasanya ada yang sebentar, kalau hisapnya kuat sebentar, set 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 udah gitu. Jadi nggak perlu lama-lama. Tuh. Terus debit ASI nggak deras. Pakai dot nggak mbak? Karena kalau bayinya switch dari dot tuker ya, dot payudara, dia memang akan melemah ke hisapan. Jadi hisapan yang paling kuat adalah hisapan bayi daripada hisapan alat pra sekalipun. Nah kalau bayi itu minum pakai dot, yang biasanya dot itu lancar jaya tanpa dia harus effort yang kuat, kembali ke sini dia akan melemah hisapannya. Jadi bagusnya tidak dipakein dot, tidak dikasih dot kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Silakan. Ada bapak-bapak juga ya? Mas Ri udah. Oke, baik. Kalau udah saya sudahi. Akan saya sudahi. Nah, kita akan ketemu mungkin kapan ya? Nanti di hari Selasa saya ada ngobrol-ngobrol sama ibu bidan tentang persiapan menyusui pada ibu hamil. Jadi di masa pandemi ini penting sekali untuk bayi-bayi mendapatkan ASI. Namun kadang dilemanya adalah ibu hamil itu ada rasa khawatir gitu, atau ibu yang baru melahirkan ada rasa khawatir untuk ke rumah sakit, untuk konsul, untuk sharing, untuk ngobrol sama konselor menyusui. Padahal untuk kesuksesan menyusui itu butuh paling nggak 7, idealnya ketemu 7 kali lah, 7 kontak dengan tenaga kesehatan. Jadi saat dia hamil itu paling nggak 2 kali, 3 kali pasca bersalin dan seterusnya. Nanti kita bahas di sana. Mbak, asip di freezer campur disimpan di box. Gimana nih? Asip di freezer campur. Oh, asipnya campur sama makanan lain, disimpan di box. Maksimal bisa berapa lama? Solusi buat apa? Ada solusi dibuat apa nggak setelah 5 bulan ASI belum dipakai? Sayang gitu, mau buang-buang awal-awal kan golden banget gitu warna asipnya. Oh, Mbak Evalina, ini kulkas berapa pintu Mbak? Kalau misalnya freezernya 1 pintu itu memang tidak tahan lama, hanya freezer 1 pintu itu 2 minggu ya. Tapi kalau sampai 5 bulan ini yang full freezer atau kulkas 2 pintu, solusi dibuat apa? Nanti kan 6 bulan MPASI tuh, bisa loh dikasihin bayinya, ya sedikit aja sih, karena tekstur MPASI itu solid. Nah ini nanti kita malah jadi ngomongin MPASI itu nanti lagi. Tekstur itu sulit, atau bisa untuk cemilan, misalnya dibikin puding ASI, es mambo asip, atau bila emang berlebih banget didonorkan, tapi itu memang ada rambu-rambunya seperti itu. Kalau boleh tahu, ini ibu bekerja atau ibu di rumah? Kalau ibu di rumah nggak perlu perah yang banyak-banyak sekali bu, nanti kalau berlebih malah bingung mendistribusikannya ya. Jadi
idealnya adalah yang paling terbaru dan ideal, kalau ibu besok kerja hari ini perah, ASI hari ini buat besok, seperti itu yang terbaik kan ya, jadi paling fresh. Sebenarnya booster ASI dibutuhkan nggak ya untuk kriteria kondisi ibu yang seperti apa? Kulkas 2 pintu. Ya, kulkas 2 pintu berarti 3-6 bulan ya Mbak. Dikit lagi. Nah, boleh sih kalau mau diajarin dicairkan dan dikasih ASI perah anaknya. Misalnya sama dibantu oleh anggota keluarga yang lain yang ada di rumah. Misalnya mau selang-seling habis nyusu, terus nanti Mbak mau ada perlu kemana, itu bisa dikasihin. Jadi sambil mengurangi stok ASI yang di freezer. Tapi kalau mau tunggu bentar lagi 6 bulan kan masih bisa kepake kan, di awal-awal itu bisa dibikin yaitu variasi tadi. Nanti mungkin kita bisa ngobrol MPASI, tapi bisa juga, tapi nanti ya Bun. Nanti kita obrol waktunya. Bayi boleh minum ASI? Boleh dong, boleh, asal nggak banyak-banyak. Sebenarnya nggak apa-apa Ibu, kalau misalnya anak kita setahun atau berapa bulan gitu ya, udah mulai makan, toh itu kan ASI, itu ASI perah tidak harus hangat, boleh suhu ruang, boleh suhu dingin, nggak apa-apa, tergantung kepedean yang memberikannya. Oke, iya lah. Oh, di rumah. Iya Bun. Berarti kalau banyak di rumah dikurangin aja, tidak perlu banyak-banyak memerah lagi. Yang ada aja dulu itu dioptimalkan, digunakan. Booster ASI. Sebenarnya apapun bisa jadi booster ASI Bu. Misalnya gini. Misalnya ini nanti nih bulan depan diskon 10-10, itu booster ASI, bisa banget, nggak harus minum ya apa gitu, nggak gitu, sebenarnya apapun bisa. Nah ini booster ASI juga biasanya untuk ibu-ibu yang gimana. Terakhir klien saya itu ibu yang ingin mengadopsi bayi. Dia tidak pernah hamil sebelumnya, sudah lama sekali, bertahun-tahun, lalu dia pengen punya bayi dan pengen menyusui, bisa nyusuin, dan dia mengkonsumsi itu beberapa obat-obatan lah, booster ASI dan sebagainya. Tapi kalau ibu-ibu yang yang tidak ada kendala yang terlalu yang misalnya seret banget, nggak perlu sih, apapun bisa jadi booster. Ibu mau shopping, mau belanja, mau minum bubble atau apa ya sekali-kali, nggak apa-apa juga, itu bisa jadi booster. Dan daun-daunan, tumbuh-tumbuhan, nggak mesti daun katuk, apa yang ibu muda dapatkan di sekitar itu bisa. Payudara nggak kenceng? Oh nggak dong, payudara nggak harus kenceng kalau ada ASI. Sedahsyat-dahsyatnya bayi nyusu sampai payudara kempes, ASI tetap masih ada. Nanti kan isi ulang lagi. Semakin dikeluarin, semakin nanti dia keluar lagi. Oke Mbak Evalina, sip. Ya, intinya pede aja. Semua yang ibu lakukan itu udah yang terbaik. Terbaik versi ibu masing-masing, untuk bayi ibu masing-masing. Nah, saya yakin ibu-ibu udah sepakat dengan tantangan dan solusinya. Jika memang dibutuhkan untuk ngobrol, diskusi, sharing, bisa ke tenaga kesehatan yang kompeten, atau ke konselor menyusui, atau ke teman-teman yang punya pengalaman, misalnya ibu-ibu yang punya pengalaman sebelumnya yang kayaknya mirip-mirip, boleh diobrolin. Ya gitu. Atau kalau mau lanjut boleh message ya.
Baik, terima kasih. Selamat malam minggu. Selamat menyusui, teruskan menyusui. Kak Asi bukan aja yang terbaik, tapi nggak ada pilihan lain. You are the best. Makasih ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Ya, sama-sama Mbak Dia. Oh, Mbak Dia, Mbak Eva. Terima kasih.